Berlatar suasana penerbangan pesawat yang terlihat lengang oleh penumpang. Terlihat seorang ibu bernama Elena dan putrinya yang bernama Katrina yang saat itu sedang tertidur dalam perjalanan. Beberapa saat kemudian, Katrina terbangun oleh suara berisik. Penumpang lain pun terkejut saat mendapati sang ibu tak ada di sampingnya. Namun tak lama, terdengarlah pemberitahuan di pesawat terkait perintah untuk para penumpang agar menggunakan sabuk pengamannya. Di mana Katrina pun mendengar suara mencurigakan dari penumpang di belakangnya yang seperti sedang membaca mantra. Dan setelah itu, secara tiba-tiba pesawat pun terguncang hebat disertai dengan mesin yang terbakar. Hingga bisa dipastikan jika pesawat hanya tinggal menunggu waktu untuk terjun bebas dari ketinggian. Beruntung, Katrina masih selamat dari kecelakaan tragis tersebut. Dan bahkan, hanya dialah satu-satunya penumpang yang selamat yang kini berjalan lemah di antara puing pesawat, berharap sang ibu pun ikut selamat. Kecelakaan tragis pesawat itu pun langsung menjadi pemberitaan di hampir seluruh media saat itu yang menjadikan Katrina sebagai satu-satunya saksi hidup dari tragedi itu. "20 tahun berlalu tepat di hari peringatan kejadian tragis pesawat nahas itu. Katrina yang kini telah menjadi seorang dokter sekaligus ibu dari putri kecilnya yang bernama Diana, di mana saat itu, Katrina pun dihampiri oleh para wartawan yang ingin meminta keterangan terkait tragedi nahas 20 tahun silam yang merenggut seluruh nyawa penumpang termasuk sang ibu. Namun meski begitu, Katrina tetap berusaha tegar agar bisa terlepas dari rasa trauma akibat kecelakaan tersebut. Расскажите нашим зрителям, как сложилась ваша жизнь? У меня все хорошо, я работаю психологом. Моя дочка Диана, она закончила четверть в себе. Katrina pun benar-benar berusaha untuk tak trauma dengan apa yang terjadi, di mana hal itu terlihat saat dia mengantarkan putrinya untuk rumah sang kakek dengan pesawat yang tetap diberangkatkan meski saat itu diprediksi akan terjadi cuaca buruk yang membuat pesawat itu hanya diisi beberapa penumpang. Setelah memastikan tempat duduknya, Katrina berkenalan dengan pria bernama Alex yang duduk di sebelah kursinya yang diketahui jika Alex merupakan mantan reporter. Katya. Saat itulah Alex menyebut jika ini pertama kalinya ia naik pesawat dengan kondisi sepi penumpang, dan sejak itulah, keduanya pun semakin dekat. Sebelum pesawat lepas landas, terlihat seorang wanita parubaya bernama Galina mengeluhkan rasa panik pada suaminya, yang mana Katrina sebagai dokter psikologi pun menghampiri mereka dan berusaha membantu Galina dengan memberikan sugesti positif dan juga beberapa butir obat penenang, dan setelah itu pesawat pun lepas landas. Tak berselang lama, Katrina terlihat berusaha melawan rasa trauma dari kejadian tragis yang pernah dialaminya saat masih kecil, di mana Diana yang melihat hal itu terus meyakinkan sang ibu untuk tenang dan tidak takut, sebelum akhirnya Katrina beranjak pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Saat itulah ia mendengar ketukan pintu dan suara sang ibu yang memanggilnya, yang ketika itulah halusinasi Katrina membawanya pada masa lalunya saat mendiang sang ibu masih ada. Mama? Katrina terus berusaha mencari sumber suara sang ibu, dan ketika ia membuka pintu, ia pun menyadari jika itu hanya halusinasinya saja, di mana ia lalu memutuskan kembali ke kursi penumpang tepat saat Diana sedang bercerita terkait sang kakek pada Alex. Sesaat kemudian, raut wajah panik Katrina pun disadari oleh Alex. Namun Katrina memilih diam dan beberapa saat suasana penerbangan terasa hening ketika seluruh penumpang tertidur.
Dalam tidurnya itulah, Katrina kembali pada momen masa lalu saat ia makan malam bersama sang ibu, di mana saat ia melihat wajah menyeramkan sang ibu dari sebuah cermin, Katrina pun ragu jika itu adalah ibunya, terlebih ia pun tahu jika sang ibu telah tewas dalam kecelakaan pesawat waktu itu, hingga ia pun terbangun dari mimpi buruknya tersebut. Tak lama kemudian terjadilah turbulensi yang membuat pesawat terguncang cukup kuat, di mana hal itu membuat si kakek mengalami serangan jantung, sehingga mereka yang ada di pesawat itu pun berusaha membantu si kakek termasuk Katrina. Врач, пожалуйста, делайте то, что я говорю. Аптечку принесите. 10, 11, 12. Sesaat kakek tua itu berusaha menyerang Katrina dan membisikkan kata-kata yang tak dimengerti oleh Katrina. Sebelum akhirnya, kakek tua itu kembali terkapar oleh serangan jantung yang membuat nyawanya tak bisa diselamatkan. Di mana setelah itu? Pesawat itu pun kembali mengalami turbulensi, dan beruntungnya, situasi kembali kondusif yang membuat para penumpang bisa lebih tenang. Namun tidak bagi Katrina yang justru kejadian ini mengingatkannya pada momen masa kecilnya tepat sebelum kecelakaan nahas yang merenggut nyawa ibunya yang ia ceritakan pada Alex. Сейчас, когда он схватил меня, я снова увидела ее. Ты не веришь мне? Beberapa saat kemudian, Diana yang sedang asik dengan buku gambarnya tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh yang seolah sedang berbicara dengan seseorang yang ada di belakang tempat duduknya. Namun ketika Katrina memastikannya, terlihat bayangan hitam yang pergi dengan gerakan yang begitu cepat. Setelah itu, terdengarlah pemberitahuan dari kru pesawat terkait pesawat yang akan melakukan pendaratan darurat akibat cuaca buruk yang tak kunjung membaik, di mana hal itu sama persis dengan apa yang dialami oleh Katrina saat ia masih kecil. Di sanalah Katrina menyadari jika apa yang dialaminya saat kecil sama persis dengan yang terjadi saat ini. Terlebih, Diana seolah diberitahu oleh sosok yang berbicara dengannya tadi yang berada di belakangnya yang menyebut jika akan ada seorang penumpang yang akan terbakar, di mana setelah itu, penumpang pria yang hendak membakar rokok tiba-tiba tak menyadari ada cairan alkohol yang menetes yang memicu kebakaran. Dan di sanalah Katrina kembali melihat sosok makhluk itu yang seakan ingin mengatakan sesuatu yang tak dia mengerti. Tak lama, bayangan Katrina kembali pada masa lalunya 20 tahun silam sebelum ia dan sang ibu melakukan perjalanan dengan pesawat. Sebelum akhirnya ia pun kembali tersadar dan berusaha membantu penumpang yang terbakar tadi. Meski akhirnya, nyawa penumpang itu tak bisa terselamatkan. Tak cukup sampai di sana, Katrina kembali berhalusinasi saat ia melihat gelagat mencurigakan dari Nyonya Galina yang memasuki toilet. Meski saat itu upaya Katrina untuk membuka pintu toilet sempat dilarang oleh pramugari di sana. Dan setelah itu, Katrina dibuat bingung mengetahui toilet itu kosong tanpa Galina di dalamnya. Namun saat ia beranjak pergi dari sana, seorang penumpang di kursi nomor 19 tiba-tiba berusaha menarik Katrina. Saat itulah Katrina benar-benar baru menyadari jika ia terjebak dalam sebuah kutukan penumpang wanita tua yang ada di adegan awal film tadi. Namun meski tak bisa membunuhnya, Katrina dituntut untuk mencari jalan keluar dari kutukan yang berlaku. Dan diketahui jika dari seorang penumpang yang hobi melukis itulah petunjuk jalan keluar pun bisa didapatkan. Bahkan gambar yang dibuatnya pun seolah menggambarkan cara para penumpang menemui ajalnya. Dengan fakta yang baru diketahuinya itulah, Katrina segera mengajak Diana pergi untuk mencari jalan keluar. Namun secara tiba-tiba, Katrina harus kehilangan Diana yang menghilang,
dan betapa terkejutnya Katrina melihat Diana duduk di kursi belakang seorang diri dengan sosok bayangan hitam yang mendekatinya, dan ketika Katrina mendekati putrinya. Terungkap jika Diana adalah ilusi dirinya sendiri di masa lalu yang semua bermula saat Katrina kecil mendengar seorang wanita tua membaca mantra yang bertujuan membuat Katrina tertidur. Di mana hal itu sengaja dilakukan si wanita tua agar Katrina tak menyaksikan langsung betapa mengerikannya kematian yang terjadi pada seluruh penumpang di kecelakaan pesawat itu. Namun upaya kuat Katrina untuk melawan sihir wanita tua itu pun, akhirnya membuatnya berhasil menjadi satu-satunya korban selamat. Di akhir film, terlihat Katrina pun akhirnya selamat dalam kecelakaan pesawat nahas itu yang terduduk di kursi paling belakang dekat dengan kursi nomor 19 sama persis dengan apa yang terlihat pada Diana.